Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya dalam materi fisika kelas 10 SMA. Kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Apa yang dimaksud dengan besaran dan satuan? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur sehingga mempunyai besar dan satuan. Jadi kita bisa melihat apa dari sebuah benda yang bisa kita ukur, itu yang disebut dengan besaran. Contohnya misalkan kalau kita punya spidol, maka dari spidol itu apa sih yang bisa kita ukur? Misalkan panjangnya, atau diameternya, atau masanya, suhunya. Nah, jika bisa diukur, maka itu disebut dengan besaran. Sedangkan satuan adalah suatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan ini biasanya melekat pada alat ukur. Kita lanjutkan. Besaran ada dua. Yang pertama disebut dengan besaran pokok. Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Nah, besaran pokok ini ada 7. Panjang satuannya meter, masa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuat arus satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Jadi ketujuh besaran ini sudah ditetapkan terlebih dahulu satuannya. Selanjutnya yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan ini besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Banyak sekali contohnya untuk besaran turunan. Nah, ini seperti misalnya luas diturunkan dari besaran panjang kali besaran panjang, sehingga satuannya juga sama, turunkan dari satuan besaran panjang meter kali meter jadi meter kuadrat. Selanjutnya, misalkan kecepatan. Kecepatan itu persamaannya adalah jarak per waktu. Jarak itu besaran panjang, waktu itu besaran waktu, sehingga satuannya adalah satuan atau besaran pokok panjang kali waktu, meter per sekon. Massa jenis itu persamaannya adalah massa dibagi dengan volume. Massa adalah besaran pokok, maka volume itu diturunkan dari besaran panjang kali panjang kali panjang, sehingga satuannya menjadi kilogram per meter pangkat 3. Dan kalian bisa juga lihat contoh-contoh yang lain. Selanjutnya satuan. Satuan sendiri adalah ukuran atau pembanding suatu besaran. Biasanya satuan ini akan melekat pada suatu alat ukur. Nah, sistem satuan dikenal ada dua, sistem MKS, kemudian sistem CTS. Sistem MKS atau meter kilogram sekon itu biasanya disebut sebagai satuan SI, sama-sama dengan 4 satuan besaran pokok yang lain, yaitu Kelvin, ampere, kandela, dan mol. Sementara yang kedua, sistem CGS, cm gram sekon, berarti selain sistem SI yang 7 besaran pokok tadi. Nah, sebuah satuan bisa digunakan menjadi sebuah satuan standar jika ada beberapa syarat yang dipenuhi, yaitu nilainya tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan lingkungan, kemudian mudah ditiru atau mudah diduplikasi, kemudian mudah untuk personifikasikannya. Artinya satuan-satuan yang tidak seperti itu, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai satuan standar. Contoh misalkan, kalau kita pernah mendengar satuan siku, maka nilai siku ini itu tidak akan sama untuk setiap orang. Sehingga karena tidak sama atau tidak tetap, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai satuan standar. Nah, kemudian ketika kita menampilkan sebuah hasil pengukuran, maka ada kalanya kita akan menemukan angka 0 yang banyak sekali, bisa di depan atau di belakang. Misalkan 0,00008 atau 1,0000.
maka alangkah mudahnya kalau 0 tersebut kita nyatakan dalam sebuah awalan. Nah, ini sudah ada, yaitu femto, piko, nano, mikro, mili, kilo, mega, giga, tera. Tergantung dari faktor pengalinya atau 10 pangkat berapa. Misalkan kalau 1 juta berarti 1 kali 10 pangkat 6, maka awalannya adalah mega. Begitu pula kalau kita pernah mendengar ada mikro, maka mikro itu adalah 10 pangkat 6. Kilo 10 pangkat 3, kemudian kebalikannya mili 10 pangkat 3. Dan kalian bisa juga lihat yang lain. Selanjutnya dimensi. Dimensi ini adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan lambang-lambang besaran. Nah, biasanya dimensi ini digunakan untuk melihat suatu besaran turunan biasanya itu tersusun dari besaran pokok apa, dilambangkan sebagai tanda kurung persegi. Nah, penggunaan dimensi sendiri adalah yang pertama untuk mengungkapkan adanya kesetaraan persamaan. Misalnya di sini dari kinetik dengan usaha dua buah besaran yang sebenarnya sama dari sisi dimensinya, tapi namanya berbeda. Atau yang kedua, untuk menyatakan ketepatan atau ketidaktetapatan suatu persamaan. Bagaimana sebuah persamaan? Kita bisa mengecek kebenaran hasilnya dengan menggunakan dimensi. Nah, ini adalah contoh dari dimensi besaran pokok. Panjang itu L, massa M, waktu T, kuadrat arus I, suhu theta, intensitas cahaya J, jumlah zat N. Nah, biasanya yang paling berperan adalah besaran-besaran mekanika, itu panjang masa waktu. Jadi kalian pastikan untuk L, M, T itu sudah paham. Nah, ketika kita turunkan besaran turunan, maka kita akan menemukan banyak sekali dimensi. Seperti tadi misalkan luas, maka karena dia panjang kali panjang meter kuadrat atau dalam meter kuadrat, maka dimensinya adalah L pangkat 2. Kecepatan karena diturunkan dari besaran panjang dan waktu atau satuannya m per s, maka dimensinya adalah L per T atau L T pangkat. Jadi penulisan pangkat kalau di bawah positif, kalau naik ke atas itu jadi negatif. Seperti misalkan tadi kecepatan L per T, maka menjadi L kali T. Dia naik ke atas jadi itu pun kebalikannya. Nah, demikian paparan untuk besaran satuan ditambah dengan dimensi tadi. Silakan kalian pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.